Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope that all of you are always in good condition. So, today we are going to study about English. Seperti biasanya, kita akan belajar bahasa Inggris ya. Jangan lupa bersiap-siap. Namun sebelum itu, saya akan memperingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yakni rajin mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Tetap diaplikasikan ya, dan dijadikan ini sebagai kebiasaan baru kita. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pelajaran hari ini akan dimudahkan dan kita mendapatkan manfaat darinya. Nah, sekarang mari kita lihat pembahasan kita hari ini. Kita akan mempelajari tentang verb atau kata kerja. Ya, verb ini sendiri merupakan bagian dari part of speech yang menunjukkan tindakan dari seseorang. Ada banyak jenisnya, ada intransitive verb, linking verb, regular verb, auxiliary verb, irregular verb, dan juga ada transitive verb. Ada 6 ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Pertama, kita akan bahas transitive verb, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi pengertiannya. Jadi kalau nggak ada objek, dia tidak bermanfaat, tidak berguna. Contohnya nih, ada play, teach, take, make, dan lain-lain. Contoh kalimatnya ada they teach her students. Kemudian they get the scholarship. Kata teach, play, ataupun get ya, yang ada di contoh kalimat itu, kalau seandainya tidak pakai subjek di belakangnya, dia tidak akan cocok, tidak ada maknanya. Kemudian yang kedua ya, ada intransitive verb, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya ada happen, arrive, age, glow, bleed, disappear, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, when will the bus arrive? She speaks loudly. Kemudian terakhir ada the thief suddenly disappear in the crowd. Nah, ini kayak read, speaks, meskipun tidak ada ini tidak masalah. Kemudian ada linking verb, verb yang fungsinya menghubungkan kalimat ya. Ada to be yang terdiri am, is, are, was, were, been, dan lain-lain. Kemudian ada appear, prove, ada become, continue, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I'm not afraid because you will always be beside me. Kemudian contoh lagi ada I am writing my blog now. Please don't disturb me. Oke, berikutnya ada auxiliary verb, yakni kata kerja yang muncul sebelum kata kerja utamanya. Ada be, do, how, can, could, will, would, shall, should, dan lain-lain ya. Ini contohnya I am using handphone. Kemudian we will visit our grandma tomorrow. Nah, kata kerjanya ini muncul sebelum kata kerja utamanya ya. Oke, berikutnya ada regular verb, yakni kata kerja. Ini biasanya dipakai untuk past tense dan lain-lain ya. Yang kata kerja, perubahan kata kerja dari 1, 2, 3, dan berikutnya itu biasanya belakangnya ada ed-nya. Misalnya dari study jadi studied, walk jadi walked, cook jadi cooked. Ada contohnya nih, the cat walked on the table. Kemudian yang kedua, contohnya ada my mom cooked a delicious meatball. Yang kemudiannya lagi ada irregular verb, yakni kata kerja tidak beraturan ya. Jadi perubahan dari verb 1, verb 2, kata kerja 1, 2, dan berikutnya ini tidak ada ed. Jadi dia memang benar-benar berubah bentuk. Misalnya go jadi went, gone, drink jadi drunk, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, I ate pempek kapal selam yesterday. Kemudian Tommy went to Skayu a few days ago. Ini contohnya kita buat dalam bentuk past tense ya, untuk melihat perubahan verbnya. So guys, bagaimana? Apakah cukup penjelasannya? Masih ada yang bingung mungkin ya? Kalau masih ada yang bingung, boleh dilihat lagi videonya. Boleh juga bertanya sama Mem, nanti insya Allah dijawab. So, I think that's all for this time being. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.